Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, mari kita menyimak rekaman bincang santai, ngopi, ngobrol perkara ilmu dan iman. Selamat menyaksikan. Bismillah, Ustaz. Ana mau tanya, gimana tipsnya untuk kita yang sudah punya niat ini untuk menjadi penuntut ilmu yang serius. Kita mau mengikuti jejak guru-guru kita nih. Nah, kadang hati kita bulat, terkadang hati kita merasa mungkin karena teman-teman ada yang nggak sama seperjuangan maksudnya. Jadi kayaknya jadi biasa aja lah, datang-datang kajian gitu aja. Tapi di lain sisi kita tuh, udah senang di, ranah dakwah ini. Dan yang kedua, gimana kalau misalnya kita punya, eee, ada persimpangan nih antara kita dengan orang tua. Jadi misalnya kita minta izin sama orang tua, ke orang tua bahwasanya kita mau resign dari, tempat kerja, kita mau fokus belajar, misalnya kita mau pergi ke Yaman nih, terus orang tua nggak ngizini. Artinya untuk apa dulu kuliah, udah tempat kerja bagus. Apakah itu mengurangi keberkahan nanti ketika kita mulai untuk menuntut ilmu yang serius itu, Ustaz? Iya, Ustaz. Barakallahu fiik. Dia lebih semangat daripada anak dalam menuntut ilmu. Sebenarnya ada ngantuk mas. Allah Akbar. Bismillah. Ah, dulu Salaf mengatakan, talabna ilma li ghairillah, fa'aba ila an yakuna lillah. Kami dulu awalnya nuntut ilmu bukan karena Allah, tapi ternyata di lapangan ilmu itu nggak mau dideketin kalau bukan karena Allah. Ini konsep awal. Sehingga kita nuntut ilmu kadang ya gitu-gitu aja, steknya di situ, stucknya di situ aja. Karena memang kita jadikan ini adalah bukan karena Allah. Di antara bukan karena Allah itu adalah tentu ya orang yang hadir di majelis ilmu walaupun bukan niat awal dia dapat fadilah. Tapi untuk mendapatkan ilmu, ilmu akan memberikan kalian separuhnya jika kalian berikan seumur hidup. Al ilmu la yu'tika ba'dahu illa in a'taita kullaka la yu'tika illa ba'dahu. Kalau kita kasih seumur hidup untuk nuntut ilmu, dia cuma kasih sebagiannya aja kan kayak gitu. Kalau sebenarnya menanyakan bagaimana cara membulatkan tekad, harusnya sebenarnya bertanya kepada orang yang memang tekadnya bulat. Sulit kita ini kadang anak pribadi kadang itu sulit bertemu dengan purnama. Kadang antara bulan sabit atau coba pahami kata-katanya. Kadang antara bulan sabit atau purnama yang tertutup awan. Artinya ada sama aja lah sama antum. Nggak full. Eh, walakin saatan. Kata Nabi SAW, tetapi sesaat-sesaat. Kalau ternyata tekadnya lemah, ya sesaat-sesaat gimana untuk memompa lagi. Segera, yang penting seorang itu dalam kehidupan dia adalah ketika dia lalai dia segera bangkit. Dan orang nggak bisa full terus, memang nggak bisa full terus. Uh, dalam syair, dan lupa syairnya disebutkan tidak mungkin seorang itu menggapai semua ilmu. Ya, tidak mungkin dia menggapai semua ilmu. Dalam artian berarti memang kalaupun dia sungguh-sungguh tidak bisa menggapai semua ilmu, apalagi dengan tekad yang tidak bulat tadi. Yang penting dari sebuah tekad adalah seperti yang disyaratkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar juga adalah jangan berbalik arah, minimal seperti itu. Jangan berbalik arah. Kalau tetap di Siratul Mustaqim, walaupun lambat tetap jalan. Tetap jalan. Jangan sampai berbalik arah. Karena orang meniti sirat itu ada tiga. Pertama dia terus sampai ujung. Yang kedua adalah dia berhenti di tengah. Yang ketiga dia mundur lagi. Dua-dua yang terakhir ini buruk. Karena seorang harus punya tujuan. Yang penting dia buktikan di hadapan Allah kesungguhannya itu tugas Allah menyampaikan atau tidak. Yang penting dia buktikan dulu.
Adapun tentang menuntut ilmu, anak kira menuntut ilmu jihad yang besar, tetapi dia tidak sebesar jihad di medan perang. Datang seorang sahabat kepada Nabi SAW, dia mengatakan, wahai Rasulullah, ini uridul jihad, aku ingin pergi jihad, dan aku tinggalkan ibuku menangis. Melawan musuh ini. Kata Nabi SAW, kembalilah dan buatlah ibumu tertawa. Dalam urusan jihad langsung dengan musuh. Dan alhamdulillah, kepada antum kasih drop ke anak, kan anak suruh coret poin ini kan ya. Ilmu tidak hanya di Yaman, ilmu tidak hanya di Saudi, dan orang sukses tidak harus di negeri sana, banyak juga orang sukses di lingkungannya sendiri. Karena sebenarnya yang menjadikan orang sukses itu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia memanfaatkan ilmu yang ada di sekitar dia. Teman-teman kita juga banyak di sana, tapi sebagian jadi tour guide akhirnya. Ya, kayak gitu kan. Jadi manfaatkan yang gapailah yang mafdul, yang lebih utama, tanpa mengorbankan yang fadil, yang lebih utama. Ibu kita lebih utama tentunya. Karena di sini juga ada ilmu ya, secara garis besar di sini juga ada ilmu. Anak kira tidak harus mempertentangkan dua hal ini. Karena sulit juga untuk mendapatkan ilmu sementara kita menyakiti hati, yang di situ harusnya kita ridhoi. Ridho Allah fi ridho al-walidain. Kira poin seperti ini harus kita perhatikan. Adapun tentang bulatnya tekad, saya kira saya bukan orang yang tepat untuk menjawab. Yang jelas untuk menuntut ilmu itu adalah tidak stop. Tidak stop. Kalaupun ternyata futur, berusahalah untuk cari lagi gimana untuk tidak futur dengan teman-teman, dengan apa. Saat futur, hindari kesendirian. Saat futur, hindari kesendirian. Pasti futurnya makin larut. Kalau dia ramai, minimal dia lemah, akan ada yang mengulurkan tangan. Kalau dia kehausan untuk malas ambil air, ada yang bantu memberikan air. Hingga ionnya bangkit lagi, stamina-nya bangkit lagi. Ya, seperti inilah saya kira ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Masjid Darus Sakinah. Bagi saudara-saudara sekalian yang ingin berkontribusi dalam bentuk penyaluran infak, dalam mendukung program-program perkembangan dakwah, pembangunan masjid, pendidikan Islam, serta kegiatan sosial kemanusiaan yang diselenggarakan Masjid Darus Sakinah, Anda dapat menyalurkan infak melalui Bank BSI atas nama Yayasan Darus Sakinah Batam.